Mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok hari ini diperiksa sebagai saksi pada kasus korupsi Pertamina. Ahok memenuhi panggilan kejaksaan dan tiba sekitar pukul 8.40 waktu Indonesia Barat. Kepada awak media, Ahok mengaku senang dirinya dipanggil oleh penyidik Kejagung untuk diperiksa karena dapat membantu pengusutan kasus korupsi tata kelola niaga minyak mentah dan produksi kilang di Pertamina periode 2018 hingga 2023. Ahok juga menyebut membawa sejumlah berkas yang merupakan data-data rapat saat ia menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina periode 2019-2024. Dewan Komisaris ya, terus ada subholding. Tapi tentu saya sangat senang bisa membantu kejaksaan kalau apa yang saya tahu akan saya sampaikan. Itu. Pak Basuki sempat bilang ada data atau rekaman data yang bawa. Enggak, data yang kami bawa itu adalah data rapat apa aja ya. Tapi nanti akan diserahkan nggak Pak? Kalau diminta kita kasih. Di bawah tapi Pak? Kan bukan punya hak. Dari pengungkapan mega korupsi yang terjadi di Pertamina, di sini seolah-olah ada sebuah kekuatan tak kasat mata telah melindungi para mafia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RJ, kali ini kita akan membongkar skandal mega korupsi yang baru-baru ini terjadi di Pertamina, yang kabarnya tembus hingga 1.000 triliun rupiah. Tapi yang lebih mengejutkan tentu bukan hanya angka-angka dari kerugian negara, melainkan bagaimana koalisi partai-partai politik di pemerintahan menolak pembentukan panja untuk mengusut tuntas kasus ini. Ada apa sebenarnya? Kenapa partai yang berkuasa seolah-olah enggan mengusut tuntas kasus ini? Jangan kemana-mana ya, simak sampai habis. Di sini dugaan korupsi yang terjadi di tubuh Pertamina mencakup tata kelola minyak mentah dan produk kilang dari tahun 2018 hingga 2023. Pihak Kejaksaan Agung pun sudah menetapkan 9 orang tersangka, di mana 6 diantaranya adalah pejabat subholding Pertamina. Salah satu modus yang dilakukan yaitu praktek blending, di mana BBM beroktan rendah seperti Pertalite atau RON 90 dicampur zat aditif agar menyerupai Pertamax RON 92. Tentu saja kita semua sepakat bahwa ini jelas-jelas merupakan kejahatan biadab yang sangat merugikan rakyat seluruh Indonesia. Karena di sini rakyatlah yang menjadi korban penipuan kasus ini. Rakyat harus bayar mahal untuk kualitas BBM yang seharusnya bisa lebih baik. Lalu pertanyaannya, apakah ada kata lain selain kejahatan biadab? Karena jika benar, maka ini adalah orkestrasi kejahatan totalitas yang masif dan terstruktur, Pak. Dari hulu ke hilir yang sudah terjadi bertahun-tahun. Ini di mata kami bukan hanya sekedar korupsi yang merugikan negara, Pak. Tapi ini adalah korupsi yang merugikan, menyakiti dan mengkhianati rakyat kita, Pak. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya Pertamina adalah bagian dari mafia migas, Pak. Karena ternyata mafia migas telah mempengaruhi Pertamina agar menunda-nunda pembangunan kilang, Pak. Heboh Pertamax oplosan, saya rasa tidak cukup dengan hanya meminta maaf lalu seolah-olah dosa-dosa Pertamina selesai. Tidak. Lalu bagaimana dengan kerugian konsumen? Apa ada inisiatif dari Pertamina untuk memberikan mengganti kerugian mereka, Pak? Ingat, Pak, mereka beli BBM bukan untuk diminum, Pak, tapi untuk bekerja sehari-hari dari kantor ke rumahnya. Maka bobroknya Pertamina dari segala sisi ini, Pak, dari SDM, teknologi, produk dan sebagainya, ini sangat merugikan berbagai sektor. Maka reformasi inside outside adalah urgent dan wajib untuk segera dilakukan. Bukan bermaksud bagaimana, hanya mereminder, Pak. With great power comes great responsibility. Maka evaluasi manajemen beserta remunerasinya di BUMN ini sangat-sangat urgent untuk segera dilakukan. Karena itu saya mengusulkan kepada pimpinan DPR RI, kepada pimpinan Komisi 6 untuk bagaimana segera dibentuk panja BBM Pertamina. Karena jangan berhenti pada pion-pion yang sudah terjerumus ini, Pak. Jangan kemudian ini keluar dari mulut singa masuk ke kandang macan, Pak. Tetapi ini kesempatan untuk membersihkan Pertamina secara menyeluruh. Maka melalui pansus BBM ini kita bisa panggil mantan direksi Pertamina Pak Ahok, yang beliau juga mengkonfirmasi bahwa kalau diundang di tempat ini beliau akan hadir. Kita akan undang mantan komisaris, begitu juga mantan dirut Pertamina Bu Nike, begitu juga mantan dirut-dirut
di era ketika dulu Petrol dibubarkan misalnya Pak, maka saya sangat yakin masih banyak mafia, koruptor, penjahat lain yang masih bercokol di Pertamina ini. Mereka tinggal menunggu giliran saja untuk duduk pada posisi strategis. Maka kami usulkan panja BBM Pertamina untuk segera dilakukan untuk mengusut dari hulu ke hilir Pak, untuk melihat siapa saja yang terlibat dalam proses pengoplosan ini Pak. Dan melihat besarnya skandal ini, Mufti Anam, salah satu anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, lalu mengusulkan pembentukan panja untuk menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Tentu saja panja ini diharapkan bisa memanggil mantan direksi Pertamina seperti Nike Widiawati atau mantan komisaris utama Ahok, dan serta mengungkap para mafia yang saat ini banyak bercokol di tubuh Pertamina. Mufti pun bahkan menyebut bahwa di sini banyak mafia yang sudah siap menempati posisi strategis di Pertamina, dan tanpa tindakan tegas mereka pun akan terus bermain dalam sistem seolah hanya akan ganti pemain. Namun anehnya, usulan pembentukan panja ini justru ditolak oleh mayoritas fraksi di DPR, terutama partai koalisi Kim Plusnya Prabowo. Ahok ngapain selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Ya, ini kan pahlawan kesiangan. Untuk apa? Kalau dia punya data, harusnya dia jadi komut, dia bawa datanya ke Kejaksaan Agung, ke KPK atau ke kepolisian. Itu baru kerja pengawasan. Kalau sekarang setelah Jaksa Agung di era Prabowo melakukan penangkapan, lalu dia ngebacot, oh kalau saya bisa, saya punya data. Lu ngapain aja lu bro selama ini gitu loh. Ini kan orang sudah pensiun, nggak punya panggung politik, memanfaatkan kehebatan Kejaksaan Agung di era Prabowo untuk numpang tenar kembali supaya populer lagi gitu loh Pak Frawadi. Ini gaya politisi numpang tenar pansos terhadap kemampuan kinerja Jaksa Agung di bawah era Prabowo Subianto sebagai presiden. Mereka pun beralasan bahwa kasus ini sudah ditangani oleh Kejaksaan Agung sehingga tidak perlu lagi ada panja. Dan pernyataan ini disampaikan langsung oleh politisi Gerindra, yaitu Andre Rosiade, yang menegaskan bahwa Komisi 6 lebih fokus pada pembenahan internal daripada membentuk sebuah panja. Dan inilah yang dulu selalu saya khawatirkan. PDIP akan selalu kalah suara karena mayoritas suara telah dikuasai oleh koalisi pemerintah. Dan dengan dominasi suara koalisi Kim Plus di DPR, PDIP sebagai satu-satunya oposisi tentu tidak akan bisa berbuat banyak. Bahkan mengusulkan panja untuk membongkar kasus sebesar ini pun tidak bisa terjadi karena mayoritas suara menolak. Lagi rame kan videonya si Andre yang disikat sama Mbak Rike untuk langsung panggil Ahok ke sana. Gaya dianya malah langsung ciut. Ahok ngapain selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Ngapain dipanggil? Jarang loh ada yang berani pasang badan terang-terangan ngelawan mafia migas dengan ngebongkar skandal korupsinya. Bener nggak? Itu taruhannya nyawa loh. Masih ingat nggak dulu ada wartawan senior yang berani ngebongkar praktek perjudian di Medan? Endingnya apa? Wartawannya dan rumahnya dibakar. Terus dulu banget ada Hakim Agung Safiuddin Kartasasmita yang berani nyenggol Tommy Soeharto. Endingnya ditembak 4 orang nggak dikenal dan meninggal. Terus masih banyak lagi kasus-kasus modelan kayak gitu. Tapi orang yang berani bongkar malah pindah alam. Kenapa pasukan buzzer Jokowi, Hotman Paris, dan sekarang ada si Andre Rosiade malah gencar banget nyerang Ahok? Bukannya harusan itu mereka pada bilang makasih ke Ahok karena mau jadi tameng untuk ngebongkar kasus korupsinya Pertamina? Mereka semua tuh pengen korupsi di Indonesia tumbuh subur atau pengen berantas korupsi? Coba kita pikirkan, jika tidak ada yang ditutupi, kenapa mereka takut?
membentuk Dewan Panja? Bukankah akan semakin transparan penyelidikan, akan semakin baik bagi rakyat? Atau jangan-jangan ada tangan-tangan kuat yang berusaha menutupi borok yang sudah terlalu dalam? Dan jika memang ingin membersihkan Pertamina, maka tentu saja di sini tidak ada alasan untuk menolak pembentukan panja yang diusulkan oleh PDI Perjuangan. Apalagi kita semua tahu, kasus ini bukan sekedar tindak pidana biasa. Ini sudah mega korupsi yang telah merugikan seluruh rakyat Indonesia. Di sini tentu rakyat berhak untuk tahu siapa yang bermain di belakang layar mega korupsi ini. Tentu rakyat juga berhak tahu siapa yang melindungi mafia di Pertamina. Dan yang menjadi pertanyaan, kenapa justru partai-partai koalisi pemerintah menolak pembentukan panja ini yang sejatinya menurut saya bisa mengungkap semuanya. Inilah wajah politik kita hari ini. Skandal besar seperti ini justru dibiarkan tertutup rapat-rapat oleh para penguasa. Dan sebagai rakyat, tentu kita tidak boleh diam. Kita harus terus mengawal kasus ini. Itulah kenapa kalian harus membagikan video ini ke semua orang. Mari kita bersama-sama untuk suarakan kebenaran. Jangan biarkan kasus ini menjadi sinetron di negeri ini yang hanya menangkap dan mengganti pemain figurannya, tetapi pemain inti masih tertawa di belakang layar. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.